Saudara sekalian, kali ini kita berbicara mengenai satu topik yang sangat penting dalam ilmu kedokteran pencegahan, yaitu promosi kesehatan. Di sini kita akan belajar beberapa hal yang meliputi batasan dari promosi kesehatan, kemudian beberapa teori dari promosi kesehatan dan teori perubahan perilaku kita khususkan nanti, dan kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Promosi kesehatan itu adalah usaha pemberdayaan masyarakat untuk mencapai dan mempertahankan status kesehatan yang optimal melalui usaha-usaha individu atau kelompok dengan seninya bisa dibantu atau memerlukan bantuan pemerintah di dalam beberapa kegiatannya. Kita lihat pertama adalah satu hal yang banyak kita bicarakan, yaitu sehat. Sehat itu harus dipelihara, tidak ada sehat kita dapatkan secara cuma-cuma atau seringkali dianggap sebagai karunia dari Tuhan. Tidak, sehat itu adalah sesuatu kondisi tubuh yang harus kita pelihara melalui usaha-usaha yang sistematis secara sadar dan terukur. Health is not everything, but everything else without health is nothing. Memang kesehatan itu bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita tidak mempunyai status kesehatan yang baik, maka tidak akan berarti apa-apa. Deklarasi Alma-Ata mendeklarasikan bahwa pada tahun 2000, Health for All by the year 2000, sudah lama sebenarnya ini lewat, tetapi tampaknya cita-cita luhur untuk mencapai status kesehatan yang merata di setiap negara untuk setiap lapisan masyarakat masih belum tercapai dengan baik. Jadi komponen promosi kesehatan itu adalah sebenarnya yang paling besar pengaruhnya adalah perubahan perilaku. Karena kesehatan itu sangat besar dipengaruhi oleh faktor perilaku. Nanti kita lihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Untuk perubahan perilaku supaya bisa lebih cepat dan lebih terarah, perlu ada perbaikan fasilitas kesehatan. Ini tidak bisa dengan usaha individu, tetapi seringkali harus ada intervensi dari pemerintah. Juga ada advokasi. Advokasi ini adalah untuk menggerakkan kelompok masyarakat, legislatif, eksekutif, non-government organization untuk bersama-sama bersatu padu mengarah kepada perbaikan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi ini seringkali disebut HCR. HE itu adalah Health Education, SE adalah Service Improvement, AD adalah Advocation. Masalah kesehatan yang kita hadapi adalah adanya ketimpangan dari sumber daya, terutama sumber daya tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, kemudian kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya sehingga dia bisa mempertahankan kesehatan secara optimal, dan pola penyakit. Pada beberapa daerah seringkali yang muncul adalah pola-pola penyakit yang berhubungan dengan infeksi. Tetapi setelah ada penurunan angka infeksi dan umur harapan hidup lebih panjang, maka kemudian berganti polanya menjadi penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Indikator kesehatan, IMR dan MR adalah infant mortality rate dan maternal mortality rate, adalah angka kesakitan dan kematian ibu, angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.
Jadi di sini untuk pencegahan kita sebenarnya lebih fokus ke pencegahan primer. Inilah yang nanti akan termasuk dalam health promotion, terdiri dari promosi kesehatan dan perlindungan spesifik, seperti misalnya imunisasi, hanya melindungi penyakit-penyakit tertentu saja. Promosi kesehatan itu umum, melindungi diri terhadap semua jenis penyakit. Jadi kalau kita lihat sehat, apa saja yang berpengaruh? Genetik, karena faktor keturunan kita akan mempunyai problem kesehatan yang khusus. Kemudian kita lihat sistem pelayanan kesehatan yang ada, kita bisa maklumi kalau sistem pelayanan baik, maka kita sedikit banyak akan dibantu untuk menjaga kesehatan. Yang juga besar pengaruhnya adalah lingkungan. Karena lingkungan, baik fisik, kemis, itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan. Lihatlah pada lingkungan yang kotor, maka penyakit akan lebih mudah tumbuh. Dan yang terbesar adalah perilaku kita sendiri. Hampir 70% penyakit itu disebabkan karena perubahan, karena masalah perilaku. Nah, kalau kita lihat perilaku hidup sehat itu apa yang sebenarnya diperlukan? Makan yang variatif dengan gizi seimbang. Maksudnya variatif, sumber karbohidrat bukan hanya nasi, tetapi juga bisa jagung, ketela, kentang, dan sebagainya. Dengan gizi seimbang, jangan yang satu besar, yang lain tidak ada. Makanan itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air. Istirahat yang cukup 6-8 jam sehari. Kebersihan diri dan lingkungan. Dan menghindari zat dan perilaku berbahaya. Zat yang berbahaya adalah rokok, alkohol berlebih, obat-obat terlarang. Kemudian perilaku berbahaya adalah pemakaian helm pada waktu berkendaraan, sabuk pengaman pada mobil, safe sex kalau ada hubungan seks dengan pasangan lebih dari satu orang. Olahraga yang teratur dan terukur. Olahraga di sini bukanlah olahraga untuk prestasi, tetapi hanya untuk mempertahankan kesegaran jasmani. Dan yang terakhir adalah pengendalian stres. Olahraga sebenarnya termasuk pengendalian stres yang paling mudah kita kerjakan. Cuma seringkali olahraga terabaikan karena kita tidak merasa bahwa itu penting. Padahal sebenarnya olahraga hanya kita perlukan 30 menit, 4-5 kali seminggu. Kita lihat perkembangan health promotion. Health promotion itu dimulai dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan, memberikan informasi-informasi kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan. Di sini kemudian diperkaya dengan teori-teori perubahan perilaku, bagaimana orang berubah perilakunya. Jadi tidak hanya memberikan informasi kesehatan, tetapi melihat teori-teori perubahan perilaku yang akan kita pelajari nanti berikutnya. Dan kemudian baru menjadi promosi kesehatan belakangan ini, karena sudah disadari perubahan perilaku tanpa didukung oleh polisi atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, maka perubahan perilaku secara individual akan sulit kita capai. Di sini kita mulai dengan beberapa teori bagaimana seseorang mengadopsi atau mengambil satu perilaku kesehatan, dimulai dengan teori komite sosiologi pedesaan, ada awareness, ada pertama ada kesadaran, membentuk minat, interest, kemudian mengevaluasi, kita mencari informasi lebih banyak, kemudian mengadakan trial kecil, kita mencoba, barulah terjadi perubahan perilaku. Teori ini mengandung beberapa kelemahan, bahwa tidak semua diakhiri dengan adopsi. Ada beberapa kita kenal, kita pelajari, tapi sama sekali kita tidak mengadopsi. Kemudian tidak selalu berurutan. Kadang-kadang antara awareness dengan evaluasi itu seringkali bersamaan atau jarak waktunya pendek.
Tergantung dari nanti kita lihat karakter orang. Tidak selalu berurutan, seringkali bersamaan. Dan kemudian adopsi bisa berbalik arah. Yang tadinya kita sudah mengadopsi, kemudian kita berbalik arah, kemudian menolak. Kemudian ada teori baru, tapi tetap saja hampir sama. Tahapan-tahapannya hampir sama. Ada knowledge, ada persuasion, decision, implementation, confirmation. Knowledge itu artinya kita mengetahui ada satu inovasi. Persuasion, kita mencari informasi lebih mendalam terhadap inovasi tersebut. Kemudian kita membuat keputusan. Keputusan itu dalam skala kecil kita jalankan. Dan kemudian kalau kita memetik manfaatnya, baru kita mengkonfirmasi dalam bentuk satu perilaku yang lebih permanen. Kita lihat juga apa sih aspek inovasi atau atribut inovasi yang sering dipertimbangkan. Menguntungkan apa tidak? Kita akan mengambil satu inovasi kalau kita jelas menimbulkan atau membawa keuntungan. Kedua, serasi apa tidak dengan kehidupan kita. Misalnya, kita mengatakan daging itu bagus proteinnya, tetapi untuk umat Hindu daging sapi tidak bisa, untuk umat Islam daging babi tidak bisa dikonsumsi dan sebagainya. Serasi apa tidak dengan praktek-praktek yang nanti berhubungan dengan sosiologi dan antropologi medis. Ini nanti kita akan bicarakan kemudian. Kompleksitas, ribet apa tidak inovasi yang diperkenankan. Makin ribet makin sulit. Dengan seninya ribet ini bersifat relatif. Bagi orang yang pintar mungkin suatu hal yang ribet itu bisa menjadi sederhana. Tetapi bagi orang yang kurang pintar, yang sederhana bisa menjadi ribet. Ada triabilitas, mudah dikerjakan apa tidak? Makin mudah dikerjakan, makin cepat inovasi itu dikerjakan. Dengan seninya kalau memenuhi juga persyaratan lainnya. Menguntungkan, kesatrian, keserasian, kompleksitas, dan sebagainya. Kemudian observabilitas, cepat gak dilihat hasilnya. Misalnya kalau kita sakit, minum obat, dalam beberapa hari sembuh. Itu akan lebih mudah kita berobat dibandingkan penyakit-penyakit yang sukar sekali diobati, lama sekali sembuhnya. Maka ini inovasi-inovasi ini akan lebih sulit diterima. Kemudian aspek inovasi, kita lihat pada taraf pengetahuan, knowledge, ada kompatibilitas, ada kompleksitas. Kita lihat kompatibel apa tidak, kompleks apa tidak, ini akan mempengaruhi pengetahuan kita. Kemudian yang kedua pada persuasion, kita lihat ada keuntungan enggak. Sebenarnya aspek keuntungan ini pada setiap tahap. Tapi pada tahap persuasi kita akan lebih mendalami keuntungan. Observable apa tidak? Hasilnya mudah dilihat apa tidak? Makin mudah dilihat, makin cepat proses adopsi dikerjakan. Keputusan itu adalah cerminan daripada kompleksitas ribet apa tidaknya. Jadi trialabilitas, mudah dikerjakan apa tidak. Nah, kalau makin mudah dikerjakan maka akan lebih cepat diadopsi. Kemudian timbullah penguatan. Selama inovasi itu menguntungkan, maka kita mempunyai kekuatan yang lama untuk mengadopsi inovasi tersebut. Dengan sininya sekali lagi aspek keuntungan, walaupun pada setiap tahap ini akan diperhitungkan, tapi pada aspek penguatan ini, maka aspek keuntungan lebih menonjol. Kita lihat konsekuensi adopsi, ada perubahan sosial akan terjadi. Inilah kita akan mempelajari sosiologi kedokteran. Bagaimana kita mengadakan social engineering, rekayasa sosial untuk mempercepat proses adopsi. Ada imanen. Perubahan itu datang dari kelompok itu sendiri. Sumber informasinya pada kelompok itu sendiri. Dari kelompok itu sendiri ada orang-orang memang sangat inovatif, sangat kreatif. Ini akan memantik perubahan. Tapi yang lebih sering, perubahan itu justru terjadi karena kontak dengan sumber informasi di luar komunitas. Itu akan dipilih dalam bentuk selektif, change. Tapi yang paling banyak adalah directed atau planned change. Jadi perubahan yang memang betul-betul melalui rekayasa. Dengan sengaja
direncanakan supaya terjadi perubahan sosial. Salah satu yang contoh yang sangat jelas, mungkin kalian tidak mengalami, tapi saya sangat mengalami perubahan ini. Bagaimana kita dulu meminum air dari air yang langsung dari permukaan kita minum, sekarang air itu kalau tidak dimasak tidak boleh diminum, dan sekarang teknologi mempermudah kita dengan melakukan adopsi teknologi dalam pengolahan air, maka air akan bisa aman untuk diminum. Jadi ini betul-betul directed, diciptakan teknologi untuk mempermudah penjernihan air. Ini ada beberapa contoh saja dari perubahan yang disebabkan karena rekayasa. Jadi kita lihat dulu orang telepon mahal, sekarang menjadi relatif murah, terjangkau oleh hampir setiap orang. Nah, dari kecepatan orang itu mengambil suatu adopsi, maka kita mengenal beberapa karakter dari orang yang kita kategorikan dalam adopter kategori. Jadi kategori menurut kecepatan orang dalam berubah perilakunya. Jadi ada golongan inovator, ada golongan early adopters, ada golongan early majority, ada golongan late majority, ada golongan laggard. Inovator adalah golongan yang betul-betul sangat kreatif, inovatif. Mereka dikatakan risk taker, mereka berani mencoba yang baru, kelompok ini. Dan dengan seninya sama cepat dia bereaksi dengan satu inovasi, berani mengambil risiko. Kosmopolit itu artinya orang-orang inovator akan bergaul dengan orang-orang inovator, tidak terbatas pada kelompok di tempat dia tinggal saja. Dia mungkin akan mencari orang-orang yang mempunyai kepribadian yang sama pada kelompok yang lain, tidak dibatasi oleh batasan apapun juga. Cepat surut dan cepat berganti. Mereka itu sayang sekali, begitu kreatifnya, cepat sekali berganti dengan inovasi-inovasi yang baru. Kalau orang early adopters, orang yang respectable. Orang-orang inilah yang menjadi atau mempunyai jiwa pemimpin, orang-orang yang bisa menggerakkan dari kelompok masyarakat tempat dia tinggal. Cepat bereaksi, walaupun relatif lebih lambat dari golongan inovator. Lokalitis, kalau inovator itu kosmopolit, dia mencari teman-teman sejenisnya dan tidak menyatu dengan masyarakat tempat dia tinggal, maka golongan early adopters ini bersifat lokalitis, dia membaur, dia betul-betul dijadikan panutan oleh orang-orang di sekitarnya, menjadi role model. Orientasi mereka ke masa depan, cerdas. Karena kecerdasan dan orientasi ke masa depan, mereka mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik. Early majority, orang yang selalu memaksakan diri kalau ingin berubah. Jadi memaksakan diri, tidak bisa dengan dengan mudah berubah, tapi harus ada yang memaksa, keadaan yang memaksa. Kemudian relatif lambat, jadi sama dengan kecepatan rata-rata dari masyarakat pada umumnya. Be not the last, not the first. Tidak mau jadi orang terakhir, tidak berani jadi orang yang pertama. Jadi mereka seringkali berada di tengah-tengah. Late majority skeptical, selalu skeptis terhadap sesuatu yang baru. Selalu skeptis terhadap inovasi, selalu menunggu. Lamban, mereka hanya menunggu sampai inovasi itu betul-betul terbukti berguna. Laggard, ini orang dogmatis. Mereka selalu berpedoman pada masa lampau. Masa lampau adalah dogma yang harus mereka lanjutkan. Orientasinya ke masa lampau, selalu berorientasi masa lampau.
Beda dengan innovators dan early adopters. Dia selalu orientasinya masa depan, karena itu dia akan selalu lebih maju dari golongan yang berikut. Sangat lambat, dogmatis. Semua masa lampaunya menjadi dogma yang harus dilestarikan, sehingga sulit sekali mereka berubah. Tetapi mereka akan berubah kalau sudah dijepit oleh keadaan di sekitarnya. Komunikasinya lokalitis. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang sepaham, orang-orang yang punya karakter yang sama. Jadi inilah yang menjadi karakter beberapa 5 karakter yang menjadi pembagian karakteristik dari masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita lihatlah inovator, early adopters, early majority, late majority, laggard. Jadi kita lihat kalau ini golongan inovator, late adopter, early majority, early adopters, late majority, early majority, late majority, laggard. Maka lihatlah, dogmatisme itu makin ke kanan makin tinggi. Innovators, kalau dalam hal leadership, yang bisa leadership itu early adopters. Innovators kurang karena dia bersifat kosmopolit. Dia tidak menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Tapi early adopters naik di sini, tapi untuk yang lainnya kemudian akan menurun. Sosial ekonomi menurun dari golongan innovators, laggard itu mempunyai sosial ekonomi terendah. Lihat kalau jumlahnya, lihatlah golongan innovators itu hanya 2,5%. Early adopters 13,5%, 34 early majority, late majority 16% untuk golongan laggard. Jadi kalau kita lihat menurut kurva normal, beginilah keadaan masyarakat kita. Golongan innovator 2,5%, golongan early adopters 13,5, 34, dan golongan laggard cukup banyak sebenarnya. Itu sama dengan golongan innovators, jumlah innovators dan early adopters. Nah, tahap-tahap PKM menurut John Hanlon. Jadi sesuai dengan teori-teori perubahan perilaku. Tahap PKM itu kita ambil 2 teori, John Hanlon, Prochaska, dan Di Clemente. Jadi kita lihat John Hanlon ada sensitization, publicity, education, motivation. Coba kita lihat. Kalau teori perubahan perilaku tadi ada 4 atau 5. Knowledge, persuasion, trial, dan adoption. Ya. Knowledge, persuasion, dan kemudian sesuai dengan teori-teori dalam perubahan perilaku. Sensitization, aspek inovasi yang dilihat pada ajang ditemakan compatibility, complexity, dan dengan sininya pasti keuntungan. Relative advantage, publicity, persuasion, kemudian relative advantage dan observability. Education, decision, di sini sudah terbentuk behavior change, kemudian trialability, motivation pada confirmation. Jadi di sini akan dilihat relative advantage-nya. Kalau kita lihat dari arus informasi Promkes, dari sumber ada pemindahan opinion, kalau kita kombinasikan dengan karakter orang, dari sumber informasi akan berpindah ke opinion leader. Opinion leader baru mempengaruhi pengikutnya. Dari sumber hanya perlu opinion leader ini hanya perlu digerakkan dengan informasi, tetapi pengikut golongan early, late majority, early majority, apalagi laggard, dia akan menjadi pengikut.
konsep homofili heterofili. Secara penyampaian informasi, ada konsep homofili di mana konsep ini berdasarkan atas tingkat persamaan atau perbedaan orang yang terlibat dalam komunikasi dalam kepemilikan informasi. Homofili itu adalah mempunyai latar belakang persamaan pemilikan informasi, itu homofili. Dan heterofili itu perbedaan. Homofili itu misalnya antara teman sebaya. Kalau heterofili misalnya antara pengajar dengan peserta didik. Jadi mereka heterofili sifatnya. Kalau di antara sesama peserta didik, di antara sesama mahasiswa, umumnya bersifat homofili karena mereka mempunyai latar belakang kemampuan yang hampir sama. Kalau heterofili berbeda, yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi homofili itu setara, heterofili itu berbeda. Perubahan perilaku menurut Kilman, apa yang menjadi perubahan? Karena terpaksa untuk memperoleh imbalan, memperoleh pengakuan. Jadi di sini kita lihat, kita seringkali bisa memaksa orang untuk berubah perilakunya, tapi harus memberikan imbalan atau harus ada pengakuan, artinya recognition, penghargaan. Menghindari hukuman, orang berubah perilakunya karena menghindari hukuman. Memelihara hubungan baik karena tidak mau kehilangan hubungan baik. Inilah perubahan perilaku yang secara teori bersifat terpaksa. Tetapi kalau teori ada yang ingin meniru identification, dia ingin meniru role modelnya hanya karena ingin ikut role modelnya. Dan yang ketiga adalah mendapat manfaat. Jadi kalau dia merasa mendapat manfaat, terjadi internalisasi sehingga dia akan memakai inovasi, melakukan inovasi, mempraktekkan inovasi karena dia memang mendapat manfaatnya. Jadi bersifat lebih stabil. Kita lihat strategi perubahan. Bisa dengan fasilitatif, re-edukatif, persuasif, atau power coercive. Fasilitatif artinya untuk orang-orang yang memang sudah ingin berubah, sudah siap untuk berubah, cuman belum tahu caranya, belum mendapat pilihan-pilihan untuk cara berubah. Begitu mereka mengetahui, mereka segera akan berubah. Re-edukatif artinya melakukan pendidikan kembali, memberikan informasi, mendidik, melakukan satu penyebaran informasi dengan menyebutkan aspek-aspek inovasi tadi, keuntungan, aspek keuntungan, kompatibilitas, reliability, observability, dan sebagainya. Jadi dengan melalui education ini, kemudian mereka berubah. Secara persuasif artinya ada tekanan, tetapi ada janji. Ada persuasif artinya membujuk orang. Dengan sendirinya bujukan itu harus ada imbalan. Dan yang terakhir adalah power coercive, harus berubah. Jadi power coercive itu adalah strategi yang mengharuskan orang untuk berubah. Hanya sayangnya kalau power coercive yang dipakai harus diamati, harus singkat, harus perubahannya sederhana, baru bisa dilakukan power coercive. Kalau fasilitatif, tidak akan ada pengawasan yang ketat karena mereka sudah ingin berubah. Re-edukatif karena mereka sudah menyadari perubahan itu penting sehingga dia akan menjadi mengadopsi inovasi. Persuasif, orang perlu dibujuk, perlu diiming-imingi hadiah, baru akan mau berubah. Dengan sendirinya bujukan ini akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, intervensi Promkes di mana? Bisa pada individu, pasangan, keluarga, kelompok masyarakat, pada eksekutif, pada legislatif. Lihatlah, individu itu adalah mungkin dengan individu, pasangan, keluarga itu mungkin pada taraf jadi individu, pasangan, keluarga ini pada perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi
perubahan perilaku, baik itu secara individu, pasangan, atau keluarga. Sebenarnya keluarga juga dimulai dari masing-masing individu. Nah, kalau kelompok masyarakat itu biasanya lebih ke arah penggerakan komunitas melalui kelompok. Promkesnya itu melalui kegiatan-kegiatan berkelompok. Kalau eksekutif itu melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan legislatif menyiapkan undang-undang. Ini artinya begini, perubahan-perubahan yang memerlukan simultan, yang memerlukan kegiatan simultan harus diikuti, harus didasari oleh aturan atau undang-undang. Misalnya kalau ini bersifat umum, misalnya penyediaan air bersih. Kalau dulu orang menyiapkan air bersih pada setiap keluarga berupa sumur atau mencari ke sumber-sumber air. Tetapi eksekutif sekarang menyediakan dalam bentuk perpipaan. Air bersih bisa disediakan oleh pemerintah, dengan sendirinya akan mempercepat perubahan perilaku individu, pasangan, atau keluarga. Kalau ini disediakan oleh pemerintah atau secara berkelompok masyarakat mengumpulkan iuran, kemudian membuat satu sistem untuk mendekatkan air bersih ke rumah-rumah setiap individu atau keluarga. Nah, di sini legislatif menyusun undang-undangnya. Undang-undang itu harus dijalankan oleh eksekutif. Misalnya sistem pembuangan sampah. Sekarang tidak boleh dimusnahkan dalam bentuk pembakaran sampah di setiap keluarga. Sudah tidak boleh. Harus dikumpulkan di pinggir jalan, kemudian pemerintah akan mengambil. Saudara, di banyak negara-negara maju, maka sistem penyediaan air minum, penyediaan fasilitas pembuangan sampah itu memang sudah diatur secara undang-undang dan sudah teratur rapi dipraktekkan oleh masyarakat. Malah memilah sampah pun itu sudah dikerjakan mulai dari masyarakat. Karena ada aturan-aturannya. Jadi di sini ada teori reason action. Orang berubah perilaku karena apa? Karena ada norma. Norma harus dibentuk. Norma itu bisa dibentuk melalui paksaan, melalui fasilitasi, melalui reedukatif, dan sebagainya. Harus membentuk norma. Kemudian baru akan menjadi behavioral belief. Jadi akan menjadi kepercayaan yang bersifat behavioral. Kemudian baru menjadi attitude, baru menjadi intention, ingin berubah, baru kemudian menjadi behavior. Jadi beginilah teori perubahan perilaku ini. Ada beberapa tahap yang akan dilewati. Kemudian ada norma, membentuk sikap, membentuk perilaku. Perilaku itu kenalan, seleksi, adopsi. Berlakulah kembali teori perubahan perilaku yang telah kita bicarakan. Kemudian teori perubahan perilaku ini sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang sedikit banyak kita bicarakan. Mudah-mudahan ini bisa membimbing kalian untuk belajar lebih mudah dengan panduan dari pembicaraan kita secara garis besar kali ini. Perubahan perilaku ini memerlukan pemahaman antropologi medis dan sosiologi kedokteran. Mengapa demikian? Karena perubahan antropologi medis itu mempelajari tentang satu gejala-gejala medis yang memang disebabkan karena aspek antropologi. Misalnya, orang tidak biasa minum air yang sudah diproses. Jadi secara umum orang meminum air sembarangan. Dulu pada waktu kita juga belum mempunyai sistem yang bagus, kita setiap orang minum air permukaan secara langsung. Sekarang karena perubahan teknologi kemudian berubah. Sehingga kita minum air yang sudah diproses.
juga memerlukan teori-teori sosiologi kedokteran. Bagaimana mengubah perilaku, bagaimana melihat adanya aspek sosiologi dalam aspek lingkungan yang berperan terhadap perilaku kesehatan. Lihatlah misalnya di Bali ada suatu penyakit campak. Itu dianggap sebagai karunia dewata, karunia dari Tuhan. Dulu penyakit campak, banyak anak yang menderita campak tidak boleh dibawa ke dokter. Harus dimandikan dengan air kembang. Lihatlah aspek sosiologinya. Dimandikan dengan air dingin. Sehingga kemudian penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit campak ini seringkali menimbulkan komplikasi pneumonia karena dimandikan dengan air dingin, tidak diobati. Katanya tidak boleh disuntik. Sekarang dengan mempelajari sosiologi ini, kita tidak boleh tiba-tiba menyalahkan semuanya. Tetap dia air dingin, tetapi berupa tirta, percikan air suci, tapi mandinya dengan air hangat. Dia boleh berobat pada waktu dia menderita panas, tapi tetap memakai. Kepercayaan masyarakat itu tidak dibantah begitu saja, tetapi diberikan posisi baru. Jadi sosiologi kedokteran ini akan membantu kita memahami praktek-praktek dalam masyarakat yang menimbulkan konsekuensi medis yang perlu kita benahi. Mungkin tidak dihapus sama sekali, tetapi dialihkan menjadi praktek-praktek yang lebih sesuai dengan medis. Teori Prochaska dan Clementi sama, ada 5 tahap: pre-contemplation, contemplation, decision, action, maintenance, sama dengan teori pengambilan keputusan. Apapun teori-teori yang belakangan muncul, itu sebenarnya memakai dasar teori lama. Ada 5. Knowledge, persuasion, kemudian decision, action, kemudian itu selalu menjadi dasar teori, dasar pembahasan dari teori-teori berikutnya. Jadi dari Rosenstock, mengapa orang berubah perilakunya? Orang merasa terancam apa tidak? Merasa susceptible, bisa kena penyakit atau tidak? Serius tidak penyakitnya? Kemudian ada aspek keuntungan tidak? Perceived benefit. Ada kemungkinan hambatan tidak kalau kita ingin merubah perilaku? Kemudian ada cues to action, itu artinya kemampuan orang di dalam kecepatan dalam teori-teori tadi, teori personality, bagaimana ada orang cepat berubah. Jadi itu juga dalam self-efficacy. Ada cues of action, itu artinya kecenderungan orang untuk mengambil tindakan terhadap satu tantangan yang dia hadapi. Ada orang lambat, ada orang cepat. Jadi ada variabel-variabel lain, sosial ekonomi, antropologi medis, dan self-efficacy, kemampuan orang. Jadi ini adalah sesuai dengan karakter-karakter orang. Itu apakah dia innovators, early adopters, early majority, late majority. Jadi di sana lah lihat. Dengan sendirinya early majority mempunyai self-efficacy yang tinggi, sedangkan self-efficacy orang laggard, late majority itu rendah. Jadi teori Lawrence Green menyatakan ada teori predisposing factor. Ada harus dilihat apa predisposing factornya. Adopters kategori, enabling factor, existing system and healthcare facilities. Orang akan berubah perilakunya kalau dia punya predisposing, adopter kategori, dalam hal ini adalah dia termasuk early adopters, enabling factors, existing system dan healthcare facilities, fasilitas kesehatan, ada sosiologi kedokteran, ada praktek-praktek kedokteran yang sesuai atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kesehatan. Kemudian ada reinforcing factors, adanya
role model. Dalam hal ini, kalau banyak role model yang tersebar di masyarakat, yaitu golongan-golongan early adopters, maka ini yang justru akan mempengaruhi perubahan secara menyeluruh masyarakat tersebut. Teori medan Kurt-Lewin. Ini ada teori bahwa semua perubahan itu terjadi kalau ada pendorong dan penghambat. Kalau pendorong dan penghambat sama besar, maka tidak akan terjadi perubahan. Lihatlah ini. Jadi ini status quo, ini faktor penghambat, faktor pendorong. Lihatlah faktor pendorong. Secara teoritis kita harus identifikasi berupa memakai ilmu sosiologi, kedokteran, antropologi medis. Itu kita akan melihat faktor-faktor pendorongnya apa. Melihat faktor penghambatnya apa. Secara teori Kurt-Lewin, perubahan akan bisa terjadi ke arah perbaikan kalau pendorongnya lebih banyak dari penghambat. Atau lebih besar faktor pendorong dari penghambat. Memperbesar faktor pendorong bisa dengan memperkecil faktor penghambat. Atau kalau faktor penghambat tidak bisa diperkecil, faktor pendorong diperbesar. Atau kedua-duanya dijalankan sekaligus, memperkecil faktor penghambat, memperbesar faktor pendorong. Faktor pendorong dan penghambat, atribut inovasi, compatibility, trialability, relative advantage, observability, dan sebagainya. Determinant of health. Determinant ini kita perlu melihat dari segi sosiologi kedokteran dan antropologi medis. Organisasi kemasyarakatan, ini menunjang apa tidak? Adopters kategori, bagaimana jumlahnya? Cukup banyak tidak golongan early adopters, innovators, dan sebagainya. Psikososial, kita lihat lagi determinant of health. Ada tidak aspek-aspek psikososial yang menghambat perubahan? Teori Lawrence Green ini, ada teori Lawrence Green, ada predisposing factors, adopters kategori, enabling factors, existing healthcare, reinforcing factors. Jadi ada role model, itu yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi kita lihat bagaimana kita memperbanyak golongan early adopters. Jadi enabling factors, kita melakukan advokasi, penyediaan healthcare system, healthcare facilities, dan kemudian mengajak golongan-golongan role model untuk mempercepat perubahan. Advokasi itu kepada pemerintah, legislatif, dan kelompok-kelompok masyarakat. Itu dilakukan advokasi. Pemerintah adalah untuk mendorong melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Kelompok masyarakat difasilitasi secara berkelompok mengadakan perubahan sehingga nanti akan terbentuk suatu norma dalam masyarakat yang akhirnya diadopsi oleh individu atau keluarga. Peran pemerintah dalam hal ini sekali lagi saya jelaskan, service improvement, menyediakan fasilitas, penyediaan fasilitas-fasilitas umum, air bersih, pembuangan sampah, jalan, dan sebagainya. Legislatif membuat perundang-undangan atau legislasi yang akan dijalankan oleh eksekutif. Individu asal masyarakat ini dengan sendirinya merupakan target perubahan, baik dalam perubahan perilaku, dengan sendirinya perubahan peningkatan pengetahuan dimulai dengan perubahan pengetahuan atau peningkatan, kemudian membentuk sikap dan perubahan perilaku. Ingat untuk mempercepat. Jadi teori perubahan perilaku kita perlu pahami. Inilah yang bisa saya sampaikan, jadi beberapa dasar teori yang mendasari promosi kesehatan. Jadi bagaimana teori perubahan health education menjadi health promotion, health information menjadi health education, dan kemudian health promotion. Karena health promotion kemudian mendorong peran pemerintah dan legislatif untuk mempercepat perubahan. Kemudian kita belajar secara pintas mengenai teori-teori perubahan perilaku, bagaimana harus informasi yang harus disampaikan,
karakter-karakter masyarakat yang kita hadapi dalam menyebarkan informasi, dan juga bagaimana kita memakai pengetahuan mengenai sosiologi dan antropologi medis untuk menjadi penunjang, pendorong ke arah perubahan perilaku. Dan dengan sendirinya juga beberapa teori perubahan perilaku ini akan diperkuat oleh pengenalan ilmu-ilmu sosiologi dan antropologi medis. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pedoman untuk kalian mencari referensi lebih banyak dalam memperkuat pengertian kalian mengenai health promotion. Terima kasih.